Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedatangan subscriber ya. Subscriber ini maunya shocknya minta di reborn atau lebih empuk begitu ya. Ini adalah motor Sul GT. Oke mas bro, selainnya itu motor ini keluhannya yaitu tidak ada tenaganya mas bro. Ya, tidak ada tenaganya. Kemudian setelah saya koreksi ternyata ada pada sini mas bro. Jadi kampas gandanya ini sudah dibentuk di profil semacam ini. Oke, maka saya mohon ya, kalau penjenengan pengen tenaganya itu tidak berubah-ubah, kampas ganda ini cukup dibersihkan saja, tidak usah dibentuk-bentuk. Ya, kecuali kalau penjenengan pengen custom, langsung beli yang custom saja. Kalau masih orisinil semacam ini, tidak usah dibentuk-bentuk semacam ini dengan harapan dia menggigit. Mending langsung diganti kampas, contoh misalnya punyanya NMAX atau custom-customnya lebih bagus, tidak masalah. Oke, nah kemudian dari hasil koreksi ya, yang terparah selainnya daripada kampas ganda ini adalah ini mas bro, saya tunjukkan. Oke, Anda lihat itu. Nah, itu dipotong ya, dipotong sama penanganan sebelumnya. Ini kan larinya ke sini tuh mas bro, lainnya ke sini, muter ke sini. Nah, ya, ada bagus. Oke mas bro, bisa penjelasan pahami. Jadi lubang filter sambungan itu tadi itu bukan semata-mata hanya lubang saja. Ya, kenapa ini saya informasikan? Karena ini kondisi real. Ya, biar nanti penjenengan kalau mau memotong itu biar mikir dulu. Oke mas bro, efeknya banyak sekali. Oke, kalau nggak percaya nanti penjenengan rasakan. Oke, nah ini sampai saya bentuk semacam ini tujuannya adalah saya mengurangi biar udara tadi ada lingkarnya melengkung tadi. Ya, kenapa? Karena pembelian spare partnya itu tidak langsung ada. Jadi ini masih online dan saya carikan bentuk semacam ini supaya mirip sama orisinilnya dan ini langsung terefek. Oke, nanti bisa tanya sama masnya sendiri. Ya, ini saya pasang dulu ya. Oke, saya pasang dulu. Begini. Dah. Oke mas bro, ini informasi saja ya. Jadi nanti barangkali penjenengan mengalami kondisi semacam artinya ada perubahan pada sambungan box filter tadi ya, kemudian terjadi pemotongan, maka segera penjenengan perhatikan karena itu tujuannya adalah menata udara supaya pas pada saat tarikan tadi. Oke, nah ini kondisinya pada motor ini sudah saya selesaikan dan hasilnya enak. Bisa tanya sama masnya di sana. Monggo, mas bro, ini yang punya bisa ditanyakan. Motornya sekarang sudah berubah. Bagaimana mas? Awalnya 50%, sekarang ini 90% kemungkinan. Oh gitu. Nah ini katanya masnya dia berubah. Kalau awalnya 50%, sekarang sudah 90% ya. Oke, jadi setidaknya ada perubahan. Nanti sampai dicarikan online supaya nanti bisa dipasang ke situ. Oke mas bro. Nah, oke sekarang lanjut pada pokok permasalahan yaitu pada shock ini tadi ya supaya menjadi rebound. Oke mas bro. Oke mas bro, sebelum saya lanjutkan juga ini menjawab pertanyaan kemarin ada yang ibaratnya kontra dengan saya, dimana
Shock itu kalau kondisi normal ya, diputer itu katanya ini juga berubah. Ini saya tunjukkan ya. Oke Mas Bro, Anda perhatikan ini. Oke Mas Bro, ini rapat pol ya, rapat tuh, rapat. Oke, sekarang ini Anda lihat, ini saya kasih tanda. Nah, supaya kalau berputar dia kelihatan. No, berputar. Oke, berputar. No, berputar. Berputar, berputar. Apakah ini berubah? Anda lihat itu, berubah apa tidak? Tidak ada perubahan, dia tetap sama, renggangnya sama. No. Oke Mas Bro, ini adalah jawaban yang kontra sama saya yang menunjukkan bahwa semua shock kalau diputar pasti sini renggang, renggang rapat, renggang rapat, renggang rapat. Tidak, ya. Kalau pipa ini bengkok, ya, kalau pipa itu bengkok, maka dia muternya akan begini, no, begini, karena bengkok. Kalau dia lurus, sampai kapanpun muternya ya lurus, lurus ini center. Oke, nah ini bukti. Kalau dia ini lurus, ya, ini juga lurus, no, tidak ada kerenggangan. Diputar kayak apapun, sampai apapun, ini sama. Oke, beda kalau ada yang bengkok salah satu saja, maka dia akan gini-gini. Gunakan logika Mas Bro, ya, biar sip nanti. Oke, terima kasih komennya ya. Dah, kita lanjutkan dulu. Ini kita turunkan. Yang pertama adalah kita buka untuk melakukan pengecekan dulu. Oke. Ini kemarin ada yang bertanya bahwa ini adalah ukurannya 8 mili ya, L8 ya. Kita kenapa gunakan obeng ketok? Karena dengan obeng ketok kita mudah langsung membuka ya. Mas Bro, kondisinya muter terus ya, maka kita gunakan cara lain. Lihat bawah, lihat bawah, lihat bawah. Lihat ya. Oke. Udah atas ya. Oke Mas Bro, ini kondisinya sudah saya bersihkan biar tidak lama-lama. Oke, intinya adalah kepada pokok permasalahan. Begini, yang dimaksud ribbon itu adalah bagaimana supaya shock itu masuk begini,
Nah, masuk. Ini kan baut sini toh. Nah, oke. Kemudian ini pipanya di sini. Jadi bagaimana supaya shock itu masuk begini, kemudian keluarnya ini lambat. Intinya begitu ya. Nah, kemudian ini sesuai dengan keperuntukannya nanti lambatnya seberapa, kan begitu. Kemudian pengecekan yang pertama yaitu bagaimana supaya katup ini benar-benar mampu, artinya bisa bekerja begitu. Yang pertama, di sini ada dua katup yang wajib kita perhatikan. Yang pertama itu katup yang bawah untuk pipa ini, ya. Katupnya ada di bawah di sini. Itu kalau kita masukin dengan seruling, nah begini, ini harus benar-benar dia presisi, benar-benar presisi begini. Oke, benar-benar presisi. Nah, katup ini sudah dibentuk, ya. Di sini ada gerakannya, ini katup ini ada gerakannya. Jadi kalau dia larinya ke dalam, kalau larinya dia ke dalam ya, itu dia buka. Kalau dia larinya ke bawah, dia nutup. Jadi begini Mas Bro. Ini ada katup ini bisa lari ke bawah dan bisa lari ke atas. Katup ini. Nah, putih ini loh, warna putih. Kelihatan warna putih. Warna putih itu bergoyang Mas Bro. No, bergoyang. Oke. Nah, katup itu bukan hanya putih saja. Sebenarnya juga ada katup juga ini. Tapi ini satu rangkaian katup ini. Ya, intinya adalah jika katup itu lari ke atas, itu dia buka. Kenapa buka? Supaya oli biar segera masuk ke situ lewat katup yang membuka itu. Kalau dia lari ke bawah, maka dia menutup. Nah, kok bisa lari ke bawah dan ke atas? Anda perhatikan ini. Ini ada pergerakannya. Nah, ke sini dan ke sini. Kalau ke sini, ini kedorong ke bawah, katup itu akan lari ke atas. Jadi kalau dia kedorong ke bawah begini, katup itu akan lari ke atas. Tapi kalau dia ketarik, maka katup itu akan lari ke bawah. Wajib hukumnya katup ini harus benar. Oke, dan berfungsi ya. Oke. Kemudian yang atas, set begini. Nah, sekarang adalah katup yang berikutnya adalah katup dari seruling. Ya, ini ada katupnya. No, ada katupnya. Ya, Anda perhatikan ini. No, katup itu bisa bergerak juga. Loh, bergerak sama dengan yang bawah. Dan itu juga sudah dikasih lubang. Kalau sampai lubang itu Anda balik, misalkan ini lubangnya di sini ya. Anda lihat itu. Kalau sampai Anda balik begini, maka fungsinya beda nanti. Oke, nah ini sama. Kalau ini lari ke atas, maka dia nutup. Kalau lari ke bawah, dia buka. Ya, buka itu artinya celah itu akan masuk lewat sini, Mas Bro. Lewat belakang ini loh. Nah, masuk ke sini. Kalau ini tutup gini, nah nggak ada celah. Oke, nah ini harus dimasukkan di sini, harus ada rasanya. No, coba. Oke, Mas Bro. Ini harus ada rasanya. Buktinya apa? Ini kita masukkan loh. Berasa ini ada rasanya. Ya, Anda perhatikan ini. Loh, ada rasanya. Dengarkan Kak, sini Kak, ada suaranya. Ke atas. Oke Mas Bro, kalau Anda mau mendengarkan, di sini ada rasanya. Oke, ada rasanya. Gitu. Syuk gitu. Oh. Oke, itu berarti menunjukkan katup ini berfungsi. Ya, coba kalau ini lepas tanpa katup, maka dia akan masuk brus begitu. Kita lihat ini. Oh, tidak ada. Dan ini tidak boleh terbalik. Nah, oke. Sudah baku. Oke, berarti kedua katup ini sudah tercukupi. Ya. Nah, kemudian bagaimana masuknya ribbon itu? Anda perhatikan ini. Ya. Andai kata ini ada di dalam, ya, maka shock ini turun mentok, duk begitu. Dia turunnya mentok sampai di sini. Oke, sampai di sini. Nah, kemudian kalau kita ukur ke atas, maka dia naiknya set begitu, dia berhentinya sampai di sini. No, sampai di sini. Karena di sini ada ringnya kan, ada apa namanya itu? Ada katupnya kan, maka dia berhentinya di sini. Berhenti sampai di sini. Nah, per ini fungsinya apa? Per ini fungsinya yaitu untuk menghalau agar besi ini tidak langsung menghantam dengan besi ini. Jadi ini kan besi toh, nanti bisa menghantam sama besi ini. Maka dikasih per ini supaya dia cet gitu.
ya. Jadi pergerakannya itu tahan leper ini tadi, empuk nanti. Oke, nah kalau dia masuk ke prosor sampai ke dalam, tuh begini, nah sampai di sini kan, itu dia berarti katup itu sampai di sini. Ini kan katup toh, Anda perhatikan katup, nah berarti di sini. Oke, berarti pergerakan udara itu dari sini sampai sini. No, ini sampai sini. Oke, nah Anda perhatikan, kalau ini masuk shoot begini, masuk ke sini, ya, itu oli itu akan masuk ke perangkap ke dalam ruangan ini, Mas Bro. Ruangan ini, ruangan ini, ruangan sini sama ruangan sini, tuh, sama lebarnya ini. Jadi kalau misalkan ini masuk ke sini, nah itu ada ruangan toh, oh ruangan itu loh, ya Mas Bro. Jadi ruangan ini itu pergerakannya perpindahan oli. Sini lagi. Oke Mas Bro, jadi intinya yaitu yang dimaksud ribbon yaitu perpindahan oli dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, perpindahan dari suatu tempat ke ruangan yang lainnya. Ini kan ruangan toh di dalam sini. Oke, nah ini pergerakannya ke sini loh. Oke. Tapi kalau ini pada saat ini shock itu naik ke atas, cut begini. Nah, oli itu yang di ruangan sini habis Mas Bro. Oli yang di ruangan sini habis tinggal segini. Oke. Kemudian ini kalau dimasukkan lagi, cut begini, brus begini, ruangan yang di dalam tadi akan kosong kan, maka menghisap dari mana? Ya kalau masih di sini, cut begini, ini belum ada yang masuk, masuknya lewat katup ini atau katup ini. Nah, oli masuknya yang terbesar itu lewat dari lubang ini Mas Bro. Tapi dia akan masuk ke prosot dulu sampai melewati lubang, brus begini, maka oli akan masuk ke sini. Saya tunjukkan. Oke Mas Bro, ini saya pegangi ya. Anda perhatikan di sini. Ini kalau saya kasih BBM dari sini, nah itu berjok. Kelihatan nggak ya? Oke Mas Bro. Jadi pergerakannya shock tadi pada saat titik terakhir di sini, maka oli akan masuk lewat sini, push begitu masuk. Oke, nah kemudian pada saat ini ketarik ke atas, maka dia ke perangkap. Kenapa? Karena dia sudah tidak melewati lubang ini. Kan dia sampai di bawah toh. Pada saat sampai di bawah, lewat masuk sini udara. Syuk masuk. Nah, kemudian pada saat ini ketarik ke atas, jus begini. Dia sudah ke perangkap. Sudah tidak ada lubang lagi di sini. Ke perangkap. Akhirnya ke atas dia. Nah. Oke Mas Bro, dengan keperangkapnya oli. Jadi oli keperangkap di sini tadi, ke ruangan sini, ada di ruangan sini. Itu membuat pergerakannya shock tidak bisa langsung das begini. Kalau sampai pergerakannya langsung das begini, akan kerasa ke bodi, akan kerasa kepada penumpangnya, ya. Tapi kalau ini dia oli keperangkap di sini, ya, maka dia akan lembut, nyop, gitu, nyop, gitu. Oke, itu teorinya. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaannya? Supaya dia oli biar cepat masuk ke dalam, ke perangkap, intinya kan begitu toh. Nah, itu ada beberapa cara ya, bisa merubah dari sini. Anda perhatikan ini, lubang ini kan cuma 1, 2, sini masih ada banyak lubang toh. Bisa menggunakan cara di sini. Oke, nah ini cara yang berikutnya dari agen channel. Jadi caranya berbeda lagi, tapi penambahan, tidak merubah dari cara-cara sebelumnya. Ya, jadi bagaimana caranya? Anda tambahin lubang ini tadi. Ini kan lubangnya di sini toh. Turun ke bawah. Nah, ada di sini. Jadi supaya oli ini biar cepat masuk, maka pipa shock ini masuknya sampai sekian. Nah, sampai sekian baru dia bisa masuk. Kemudian dia akan ke perangkap. Kalau dia sudah lepas dari sini, ke perangkap dia. Oke, maka ini kita tambahin. Penjenengan dari mana nambahinnya? Dari atas ini bisa seukuran ini. Jadi di atasnya sini. Atasnya sini juga bisa. Kita tambahin, ya. Kita tambahin sama nanti, harus sama ini dua-duanya. Kita tambahin. Oke, sini. Nah, kita tambahin. Oke Mas Bro, ini langsung kita ketik, kita kasih tanda begini ya, supaya nanti bor bisa masuk. Nah, kita masukkan di sini.
Nah, oke, mana tadi? Oh, ini, kemudian ini. Kelihatan nggak? Dari sini baru kita bor. Nah, kita bor. Ini dia. Masih. Terlalu nggak? Sini nggak sini. Oke Mas Bro. Kemudian pertanyaannya, Mas, apakah lubang ini bisa diperbesar? Bisa. Terserah penjenengan mau dibesarkan nggak apa-apa. Ya. Kemudian ini ditambahin bisa, bisa. Kita tambahin dari sini bisa. Ini kita kita besarin puncungnya saja ya, biar tidak tajam dia. Oke Mas Bro, jadi ini adalah cara yang paling mudah ya, yang paling efisien untuk memberikan jalan oli supaya dia cepat masuk ke perangkapnya situ. Oke, nah gini ya.
Mas Bro, dasarnya adalah kedua katup sudah terpenuhi. Artinya fungsi katup, kedua katup ini loh, katup ini dan katup ini harus benar. Baru kita bergerak bisa merubah semacam ini. Oke, kita masukkan ya. Nah, oke Mas Bro, Anda perhatikan, ini kan setelah kita bersihkan, berarti kan ini tidak ada cairan olinya di sini. Oke, maka ini wujudnya, dan ini wujudnya karet. Maka kalau langsung penjenengan langsung pasang begini, oke, maka sok Anda menjadi seret. Ini sering kejadian sama teman-teman yang bertanya ini ya. Jadi setelah melakukan penggantian seal atau setelah hanya melakukan pembersihan, soknya jadi keras. Karena di sini wajib minta dikasih pelumas. Ini Mas Bro, Anda lihat ini. Nah, ruangan ini kasih pelumas sama ruangan dalam itu. Nah, di tengah-tengah itu ada pelumasnya itu. No, ini. Sehingga ini kalau masuk, dia licin. Oh, licin. Oke. Kemudian ini Mas Bro, ini ukurannya 1 cm ini ya. Iya bener. Punya Yoda semua punya Yoda. Oke Mas Bro, ini 1 cm ini ukurannya ya, ada di dalam sini. Nah ini, oke. Kalau ini kan 8 mili, no, berputar. Oke, no. Ingat Mas Bro, di sini ada ringnya tembaga. Kalau nggak ada dicarikan. Oke. Adek, ayah ambilkan palu, tolong. Adek kok mainan itu? Jangan mainan itu. Nggak boleh mainan gram. Ada gramnya. Jangan mainan gram. Saya tak bersihkan ini. Oke Mas Bro, kemudian olinya kita atur segini Mas Bro. Ya. Antara segini ya, kita ukur. Itu seberapa? Nah, nanti kita tahu, tenang aja. Nah. Nah, oke. Kurang lebihnya segitu. Ini kalau kita ukur pakai ini alat ukur ini canggih ini ya. Anda perhatikan itu. Oke. Berapa nilainya? Semua ya. Berapa Kak? Merah semua? Kan merah semua. Tak bidai. Sini. Masa lurus itu? Emang lurus. Wah susah. Nah sudah. Dah, ukur dari mana itu? Pala ini. Oke Mas Bro. 60 ya? Ya 60. Oke 60. Ini kan 50, itu 60. Kurang itu Mas Bro. Nah, antara 60. Oke. Oke Mas Bro, jadi olinya sekitar 60 sampai 65. Ya, 60 sampai 65. Ini 60. Oke, kita masukkan.
bagus. Oke Mas Bro, mau Anda masukkan model model yang rapat di bawah maupun di atas tidak masalah. Mas, tolong Mas, tekan no Mas. Tadi. Mas, aku tak boleh nggak di penak, Mas. Tengah lagi Mas. Ya, sip. Oke ya. Tekan gitu Mas. Iya, ayo anon. Saya tak goyang-goyang. Kayak iso enggak goyang-goyang. Nah, sip. Tekan Mas. Tekan Mas. Sip. Dah, makasih. Satunya lagi. Aku Mas. Ayo, dorong. Dah, sun. Udah? Yang benar. Berapa? Umpamanya takaran rolling terlalu banyak, dipun. Duk betak Mas. Saya kurang dia bunyi tak. Kalau kelebihan dia bunyi duk gitu. Oke sayang. Biar Mas, nanti itu, nggak apa-apa, pasang nanti.
Angkat, oke cek. Angkat. Mari ini gawe melaku nang Nias Mas ya. Itu kan jalan banyak gerundalan, banyak polisi tidur. Nah, sampai nojo mendek nih polisi tidur, tedangan langsung. Teko kene nang Nias, engko iku ono polisi tidur. Ya. Sama nang Nias kan ini. Nah, sampean lewat toko kene iku banter ya, Wis. Pokoke piye supaya gak usah alon, langsung tendang ya polisi tidur. Karena gak beneran sampai gak ero rasane, tendangan beneran itu. Oke. Ayo sampai coba. Mantap Mas. Ah, jos. Oke. Masuk. Oke Mas Bro, menurut konsumen sudah ada perubahan dan rasanya empuk. Oke, saya belum nyoba loh, ini sudah dicoba sama konsumen. Ya, oke, intinya adalah tutorial kali ini AGM itu menunjukkan bagaimana cara merubah supaya shock tadi menjadi rebound, yaitu kita merubah atau bermain pada ruang-ruang katup-katup pada shock itu tadi. Ya, intinya adalah bagaimana supaya oli tadi biar cepat masuk ke dalam suatu ruangan, tapi dia akan lambat atau tertahan di dalam ruangan itu tadi, sehingga menghambat larinya shock tadi membuka shoot begini. Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang bagaimana cara merubah shock standarnya pabrik menjadi empuk. Ya, hanya sedikit sentuhan saja. Ya, penjenengan bisa melihat tadi, cuma dibur, cuman ketepatan posisi ngebur itu yang dibutuhkan. Dan teori ini bukan hanya digunakan untuk motor Yamaha, semua motor ya yang menganut sistem semacam ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi semua motor. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Ya sedikit, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.